Ibadah online GBI Goshen Blessing dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Tuhan rindu menyatakan dan menggenapi setiap janjinya dalam hidup setiap kita. Namun yang Tuhan inginkan, kita datang kepadanya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di hari-hari ini, saudara yang berbeban berat, rindu mengalami lawatan Tuhan, rindu menerima pemulihan, terobosan, dan jawaban doa. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayetno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Tata cara mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Ikut memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti pujian dan penyembahan dengan antusias. Mencatat saat firman disampaikan. Mencatat dapat membantu kita mengingat poin dan pesan Tuhan yang disampaikan. Ikut berdoa dan meresponi firman Tuhan. Berdoa bersama keluarga dan kerabat untuk saling menguatkan. Bagikan kepada orang lain agar saudara seiman yang lain juga dapat mengikuti ibadah. Biarlah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan ucapan syukur di hadapan Dia saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh menyembah, meninggikan Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari mulai sembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari datang dengan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Kami muliakan Engkau. Semuanya menyembah Tuhan. Mari bermazmur buat Dia.
saat ini. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan kerinduanmu. Mari bergaul lebih lagi dengan Roh-Nya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Angkat pujianmu di hadapan Tuhan yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih lagi dengan suku-suku ku nyanyi Hosana. Angkat hati Bapak Ibu Saudara, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari singkat musik menyembah Tuhan. Syaralabalalabalaba. Kami nyanyikan Hosana bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sembah Tuhan. Syaralabayanamu. Semuanya menyembah Tuhan. Angkat hatimu buat Dia. Hipipiaralabamu. Syaralabanamu. Sembah Dia saudara. Syaralabal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 ala
Kami agungkan Engkau.
sepakat percaya hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan mengalir saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan. Mengalir ya Roh Kudus, jamahanmu turun atas kami. Tepuk tangan sorak-sorak, sorak kemuliaan buat Tuhan. Mari berbahasa roh yang kuat Bapak Ibu Saudara. Angkat bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Saudara yang belum dikaruniakan bahasa roh, mari minta saat ini. Jangan batasi rohnya. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita, di tengah umat Tuhan yang beribadah. Saya percaya rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan, gereja-gereja dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir di antara umat-Mu yang beribadah Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara, izinkan rohnya menjamah hatimu. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sampai selamanya anak domba bertata. Amin. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertata, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Oh, Jesus. Ku datang bersujud
menyembahmu Tuhan. Come on, sampai selamanya. Anak domba berkata, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan.
bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya kepada Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. satukan suara. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Mari lambaikan kedua tanganmu, sing Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Oh, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Jemaat Goshen bersukacita di dalam Tuhan. Nyanyikan Gloria bagi Yesus. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Satu kali lagi jemaat Goshen. Gloria. Besar Tuhan kita. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dahsyat Engkau Yesus. Besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Bersama bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ini pujian kami Tuhan. Segala pujian, segala penghormatan kami hanya bagi Allah kita yang maha tinggi. Terpujilah namamu. Sorakan kemenangan Yesus. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan Allah kita yang hidup. Wow. Percaya hanya Yesus gunung batu keselamatan kita. Tidak akan pernah goyah. Amin. Tidak akan pernah terkalahkan. Siapa namanya? Amin. Bersama. Kau gunung batuku dan kau Yes. kota benteng. Dengan iman Bapak Ibu, kami tidak akan ragu. Kami tidak akan takut. Sebab Yesus yang menjamin hidup kami. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam Umat yang percaya. walau badai menerpa di dalam Yes. hidupku ini. Amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Alfa dan Omega bagi kami. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama dengan sukacita bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian yang baru. Nyatakan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Siapa yang menjamin hidup kita? Yesus, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. walau badai menerpa di Tangan dalam kami
start from my heart. This will start. Not made up, I will for you. I am devoted to you. Oh, King of Majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my GBI Lord. Goshen bersukacita di dalam Tuhan, katakan. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya, bersama. You know that I love you. Love you, Jesus. You know that I want to know so much more than I have before. This will start from my heart. This will start, not made up. I'll live for you. I am devoted to you. Bersama. King of majesty, I have one desire, Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are Savior of my soul. Yes, you are. Yes, you are. And forever and ever I give my praises Mari to angkat you. tinggi-tinggi kedua tangan, bukan tangan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau berfirman dan Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, penuh dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Yes Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa. Mari angkat pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
Tuhan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Bagi Dimanapun kau berada, mari sama-sama Yesus menyembah Tuhan. Yes. Katakan kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. kami terima. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kamu. Dengan iman kau berkata. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Saudara buka hatimu. Mari saudara Bersabda siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. tiada yang Saya percaya firman Tuhan ada menuntun setiap saudara dan saya. Mari Tuhan sampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hatimu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah pada saat ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Billy Nyoto Raharjo. Berikan hikmat tuntunan-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai penyambung suara Allah pada saat ini. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di kota Surabaya, baik di luar kota Surabaya, bahkan sampai ke luar negeri. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai penyalur suara Allah pada hari ini Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk dipimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini berfirmanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom saudaraku, bagaimana kabar setiap saudara? Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sangat sempurna untuk setiap saudara dan saya. Nah saudaraku, saya cuma mau katakan pada setiap saudara bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik,
amat baik untuk setiap saudara saya. Nah saudaraku, di tahun dimensi yang baru ini, biarlah kita, gereja Tuhan, terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik enak maupun tidak enak. Saudaraku, menghadapi kondisi seperti saat-saat ini di era yang baru, meskipun kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya, atas setiap saudara saya yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, itu pasti terjadi. Nah saudaraku, dalam menghadapi masa-masa seperti ini, biarlah kita gereja Tuhan terus sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Pegang firman Tuhan dan terus deklarasikan dengan iman janji Tuhan sampai perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara, saya mau ajak setiap saudara perkataan bersama-sama dengan saya. Saya percaya. Katakan lebih keras lagi. Saya percaya. Perkenanan Tuhan pasti terjadi atasku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Saya percaya. Perkenanan Tuhan pasti terjadi atasku. Amin. Nah saudaraku, saya tidak akan bosan-bosannya akan terus mengingatkan setiap saudara bahwa dunia yang kita kenal ini itu sedang menuju kepada kebinasaannya. Di seluruh belahan dunia ini memang diizinkan Tuhan untuk mengalami goncangan demi goncangan. Contohnya seperti pandemik COVID-19, penyesatan, kemurtatan, peperangan, kekacauan, bencana alam, dan lain sebagainya yang terus terjadi silih berganti. Nah saudaraku, saat-saat ini kalau kita melihat semuanya ini terjadi, kita sedang melihat penggenapan demi penggenapan atau tanda-tanda akhir dari akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Dan itu seperti yang tertulis dalam Matius 24. Kalau saudara baca kembali bersama-sama dengan saya, Matius 24 ayat 5-8, firman Tuhan mengatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku, kata Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab, firman Tuhan katakan, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu, perhatikan saudara di ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, dari Matius 24 ayat 32-33 firman Tuhan katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi saudara, jika kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan mengenai kondisi manusia dan kondisi dunia di akhir dari akhir zaman ini, memang benar. Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu tepat terjadi seperti yang tertulis dalam Alkitab. Bahwa kondisi kekacauan, kejahatan, namanya kemurtatan, gaya hidup manusia akhir zaman yang sangat rusak. Itu sama seperti keadaan pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot di Sodom dan Gomora. Kembali perhatikan. Mari saudara, kembali perhatikan tentang prinsip-prinsip dasar hukuman Allah. Yang Alkitab katakan, kalau kondisi dosa, kejahatan, dan kemurtatan manusia di akhir zaman yang dikuasai kegelapan ini meningkat pada puncaknya,
Perhatikan, maka penghukuman Tuhan akan turun. Kemurahan Allah itu diganti menjadi hukuman. Seperti dalam kitab Roma 11 ayat 22 mengatakan. Buka Alkitab saudara, baca Roma 11 ayat 22. Firman Tuhan katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya atau kemurahan Tuhan, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku, hal ini sangat mengerikan dan ini bukan hal yang main-main. Contoh saudara, pada zaman Nuh, pada waktu kemurtatan, kebejatan, kejahatan, kekerasan itu meningkat, dosa meningkat pada puncaknya. Pada zaman Nuh, perhatikan, hanya Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantunya saja yang selamat. Nanti saudara setelah ini bisa kembali baca di kitab Kejadian pasal yang ke-7. Contoh yang kedua, pada waktu zaman Lot di Sodom dan Gomorrah. Perhatikan, waktu kejahatan atau dosa itu meningkat pada puncaknya, murka Tuhan turun. Dan dikatakan, hanya Lot dan kedua anaknya saja yang diselamatkan. Saudara juga bisa baca nanti di kitab Kejadian pasal yang ke-19. Contoh yang berikutnya juga pada bangsa Israel. Ini umat pilihan Allah loh saudara. Ini bangsa yang Tuhan pilih sendiri. Ini umat pilihan Allah. Mata Tuhan sangat mengasihi mereka, tertuju atas mereka. Tetapi perhatikan, ketika mereka terus mengeraskan hati, tidak mau bertobat, terus bebal, dan terus memakai cara berpikir mereka, terus ngomel, terus mereka tuh marah-marah sama Tuhan, komplain. Ketika mereka keluar dari Mesir, perhatikan, generasi pertama yang seharusnya mereka melihat, mendengar perbuatan Allah dan janji Tuhan yang dahsyat, bahwa mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke suatu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Apa yang terjadi? Generasi pertama itu semua mati di padang gurun. Saudara baca nanti kembali juga di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nah saudaraku, untuk itu gereja Tuhan, saudara dan saya harus sungguh-sungguh melihat semuanya itu dari sisi kacamata Tuhan memandang. Jika kita melihat semua hal-hal di atas ini meningkat terjadi, seperti yang firman Tuhan katakan, artinya saudara, waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Segala sesuatu di dunia itu sedang digoncang agar satu hal, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan, dan kemuliaan Tuhan itu akan muncul dan tercurah lebih lagi ke atas muka bumi. Alkitab menekankan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan tulus karena dia mengasihi Tuhan. Maka apa saudara? Orang-orang yang demikian ini dikatakan akan menghasilkan atau mengalami berkat, perlindungan, perkenanan, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang tersebut gagal atau tidak mau mencari Allah, maka apa yang terjadi? Itu semua akan menghasilkan kemerosotan rohani dan hukuman Allah. Dan pastinya saudara, yang sangat mengerikan adalah mati kekal selama-lamanya di neraka. Saudaraku, tanggal 18 September 2020, setelah matahari tenggelam, bangsa Israel ini akan memasuki tahun yang baru, tahun 5781. Nah saudaraku, seperti setiap tahun-tahun sebelumnya, sebelum mereka memasuki tahun yang baru, mereka itu saudara mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam waktu-waktu untuk merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan kembali ke jalan-jalan Tuhan yang benar. Nah, demikian pula
untuk orang percaya saat ini. Untuk orang-orang percaya atau gereja Tuhan saat ini. Dalam masa-masa seperti ini saudara. Inilah masa-masa atau saat yang waktu sangat tepat. Merupakan waktu yang sangat tepat. Untuk melakukan apa? Check up kehidupan rohani kita. Tuhan ingatkan saat-saat ini. Apa sih prioritas hidup kita yang harus sungguh-sungguh kita harus lakukan? Apa prioritas hidup yang harus sungguh-sungguh saudara dan saya lakukan? Selain dari sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6-7 mengatakan. Mari saudara di rumah-rumah, saudara Alkitab, buka. Yesaya 55 ayat 6-7. Firman Tuhan katakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik atau orang jahat meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia atau Tuhan Yesus akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia atau Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Lalu saudaraku, apa yang harus gereja Tuhan harus terus lakukan dalam masa-masa ini? Yang pertama, yang gereja Tuhan harus terus lakukan dalam masa-masa ini. Yang pertama, masing-masing pribadi harus sungguh-sungguh siapkan diri. Berjaga-jaga untuk pengangkatan. Siap-siap di rapture saudara. Karena pengangkatan atau rapture itu bisa terjadi di segala waktu. Beberapa bulan lalu, salah satu pesan Tuhan yang sangat kuat kepada hambanya, Pendeta Benny Hinn. Kalau saudara bisa mungkin cari juga di YouTube, itu di sekitar bulan Mei 2020. Tuhan tuh berbicara sangat-sangat kuat kepada Pendeta Benny Hinn. Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu akan segera datang jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Dunia akan melihat dan mengalami suatu kejadian demi kejadian yang sangat mengerikan. Dan itu bisa meledak terjadi tanpa ada peringatan atau pemberitahuan. Dikatakan, gereja Tuhan akan diluputkan. Sebab itu ada bagian kita yang harus dilakukan. Tuhan ingatkan, pisahkanlah diri dari dunia. Pisahkanlah diri dari dunia. Kejar hal-hal yang sorgawi dan ilahi. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, perhatikan saudara, saya ulangi, garis bawahi. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hal yang kedua saudara, yang gereja Tuhan harus lakukan hari-hari ini. Dikatakan, ini masa peperangan rohani yang sangat tinggi. Gereja Tuhan harus lebih lagi unity, bergandengan bersama-sama. Untuk apa? Untuk menghancurkan kekuatan iblis dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan melalui doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan yang terus dinaikkan, terus menerus bersama-sama. Nah saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali,
gereja Tuhan harus lebih aktif dan lebih agresif melawan peperangan rohani untuk menghancurkan setiap kekuatan iblis. Efesus 6 ayat 10-18 firman Tuhan katakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya firman Tuhan katakan, kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Firman Tuhan katakan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudaraku, hal yang ketiga yang umat Tuhan harus hari-hari terus lakukan adalah umat Tuhan harus memiliki beban hati dan pikiran Kristus. Ini waktunya saudara, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikiran Kristus. Yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menyiapkan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir agar lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa, pertobatan kota, pertobatan bangsa itu terjadi on time. Hal yang keempat saudara, apa yang gereja Tuhan harus lakukan? Yaitu harus ditambah doa puasa. Saudaraku, doa puasa ini adalah salah satu cara untuk merendahkan diri juga di hadapan Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan juga katakan, ada hal atau jenis-jenis tertentu yang Tuhan sendiri katakan tidak cukup dengan doa, tetapi harus ditambah dengan puasa. Seperti di dalam kitab Matius 17 ayat 21 mengatakan, Tuhan katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya saudara, ada hal-hal tertentu yang Tuhan inginkan umatnya bukan cukup hanya doa, muji nyembah Tuhan terus-menerus, tetapi harus ditambah dengan puasa. Karena ada jenis-jenis tertentu, ada hal-hal yang diperlukan untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami terobosan, itu harus ditambah dengan puasa. Jika gereja Tuhan menangkap dan sungguh-sungguh melakukan basic principle ini atau prinsip-prinsip dasar yang sederhana ini dengan hati yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, saya sangat percaya terobosan demi terobosan rencana Tuhan itu pasti terjadi on time. Terhadap setiap saudara saya terjadi terobosan. Nah saudaraku, hal-hal di atas ini mengingatkan apa sih fokus prioritas hidup kita atau fokus prioritas hidup gereja Tuhan yang harus lakukan di hari-hari terakhir ini. Tuhan sudah terus memperingatkan gerejanya supaya gereja Tuhan jangan sampai meleset atau salah prioritas fokus hidup dengan hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia, sibuk mengejar hal-hal yang sementara ini saudara. Oleh sebab itu, ayo saudara, di bulan yang baru, di musim yang baru, selaraskan hidup kita lebih lagi dengan Tuhan. Lakukan bagian kita. Kejar Tuhan lebih lagi. Percaya dengan iman bahwa perkenanan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi lebih lagi. Ayat yang terakhir saudara. Ayat yang terakhir.
2 Petrus 3 ayat 14-15a firman Tuhan katakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu, saudara dan saya, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Haleluya. Saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Dan biarlah saudara, kita masing-masing di rumah, responi Tuhan. Responi Tuhan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Terus buka hatimu lebih lagi. Buka hatimu lebih lagi. Kedaya rarabaya rarabashata kadaya. Horarabaya rarabashata kadaya. Jesus. Jesus. Buka hatimu lebih lagi. Mulai selaraskan hati dan pikiranmu dengan hati dan pikiran Tuhan. Korarabaya raraboya rarabashata kadaya rarabaya. Kedaya raraboya rarabase rabaya raraboya rarabaya. Jesus, Jesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terus katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak ya Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terus katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak ya Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Mari saudara dimanapun engkau berada, engkau yang ada di rumah-rumah, mari saudara naikkan pujian ini kepada Tuhan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Hanya engkau yang layak Tuhan Terima pujian, menerima pujian dari umatmu. ku agungkan Oh, Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan sendiri. Saudara, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus,
Dan saudara-saudara yang di rumah mempersiapkan perjamuan kudus, saya rindu menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Billy Nyoto Raharjo. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17b. Mari saudara, sambil saudara mendengarkan pesan Tuhan pada saat ini, mari saudara bisa siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17b, firman Tuhan katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya saudara katakan amin. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Saudara, saya percaya janji Tuhan. Saudara dan saya yang hidup melakukan perintah Tuhan. Amin. Janji Tuhan kepada saudara dan saya. Yes. Saudara akan hidup. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara akan selamat. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Yang percaya katakan amin. 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 Saudara, sekalipun keadaan dunia tidak semakin baik, goncangan-goncangan terjadi di mana-mana. Goncangan ekonomi, goncangan wabah corona, goncangan keamanan. Hari-hari ini terjadi di mana-mana. Tetapi saudara dengar baik-baik janji Tuhan. Orang yang tetap melakukan kehendak Allah tetap akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang taat melakukan perintah Allah, amin, akan tetap diselamatkan Tuhan. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Sekalipun penyakit menular terjadi di mana-mana, tetapi kalau saudara dan saya taat, amen, kepada perintah Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Amen. Sekalipun resesi ekonomi, yes, boleh terjadi di mana-mana, kalau saudara dan saya tetap taat kepada perintah Tuhan, amen, Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan, amen, saudara, saudara, amen, saudara, amen, saudara, amen, saudara, amen, saudara, amen, saudara. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada pujian mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, kalau saudara dan saya taat kepada perintah Tuhan, amen, Tuhan berjanji Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga saudara, melindungi saudara, amen, mengawal saudara, yes, dimanapun saudara berada. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya saudara, mari kita bersama-sama naikkan pujian. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sebelah, yes, kananmu. Amen. Percaya dengan iman. Amen. Malapetaka, amen, wabah penyakit, amen, virus corona, yes, penyakit menular, yes, tidak akan menimpa, yes, kepada saudara, yes, saudara, yes, saudara, yes, saudara dan saya. Yes. Yang percaya katakan amin. Yang percaya saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 10.000 di sebelah kananku. Percaya dengan iman saudara. Tetapi itu tidak akan. Kalau saudara dan saya taat kepada perintah Tuhan, janji perlindungan Tuhan akan sempurna.
sebelah kanan. Tuhan akan menjadi tempat perlindunganmu. Tetapi itu Tuhan akan menjadi kubu pertahananmu. sebab Tuhan akan menjadi perisaimu. perlindunganku. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku, sebab Tuhanlah tempat perlindungan, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saudara kita siapkan, kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara yang sudah siap, mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada saat ini, engkau yang ada di rumah-rumah bersama keluargamu, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau menghormati perjamuan Tuhan. Kita mau menghormati perjamuan kudus. Saudara, melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya diingatkan kembali kebaikan Tuhan. Saudara diingatkan kembali kasih Tuhan kepada saudara. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang namanya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, perjamuan kudus ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Yesus menebus setiap pelanggaran saudara. Yang seharusnya saudara menerima penghukuman yang kekal, yang seharusnya saudara mengalami kebinasaan yang kekal, oleh karena pengorbanan yang Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya beroleh surga yang kekal. Sebab itu saudara, mari mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari mengucap syukur kepada Tuhan saat ini. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh, rialama terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Engkau mati di atas kayu salib. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau menanggung segala kelemahan kami. Engkau menanggung segala sakit penyakit kami. Engkau menanggung segala kutuk Tuhan. Kutuk kematian. Kutuk sakit penyakit. Kutuk kemiskinan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Ini memang roti biasa saudara. Tetapi biarlah pada saat ini saudara dan saya beriman bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saat ini percayakah engkau dengan iman bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saat ini saudara, apakah engkau percaya dengan iman bahwa cawan yang atasnya kita naikkan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat kedua tangan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya dengan iman. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang miskin diperkaya Tuhan. Mari saudara terus naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Mari dimanapun saudara berada, mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena
Karena salib Yesus, saudara dan saya hidup sampai hari ini. Oleh karena salib Yesus, saudara dan saya hidup di dalam kelimpahan sampai hari ini. Mari sekali lagi saudara katakan, haleluya. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, katakan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Mari angkat pujian Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi katakan, shalom. Mari saudara terima shalom. Mari terima berkat damai sejahtera. Terima berkat sukacita. Terima berkat kebahagiaan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari saat ini buka kedua tanganmu saudara. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Percaya dengan iman, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Percaya dengan iman, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, bahkan sampai anak cucumu, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah, limpah, 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 limpah. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh yeah,
kami diberkati Tuhan. Sebab Allah sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Bang. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sekali lagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Bang. Katakan dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan